Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berarti untuk memulai simulasi seperti biasa, Simulating Library. Ya, selanjutnya adalah klik New Model. Setelah itu mencari blok-blok yang akan digunakan di Simscape. Nah, Simscape, kemudian di Power System, Sim Power System, dan pilih di Specialty Technology. Ya, pilih yang Power GUI dulu. Oke, ini sudah masuk dalam lembar kerja baru. Kemudian pilih Special Technology, klik Machine, ya, game ke Asynchronous Machine SI Unit, ya. Nah, ini nanti akan masuk, berarti blok ini merupakan blok untuk motor induksi 3 fase. Kemudian komponen yang lain adalah AC voltage source, berarti sumber tegangan AC. Kemudian mencari elemen yang lain, yaitu untuk measurement, nanti dibutuhkan untuk tegangan dan juga arus. Ya, saya masukkan tegangan dan arus. Kemudian adalah ground, ya, nanti untuk membuat sumber tegangan 3 fase. Oke, kita lihat sudah masuk semuanya. Saya pilih-pilih dulu, rapikan biar nanti mempermudah dalam perancangan. Saya tarik, ini sumber tegangan AC nya juga saya tarik. Selanjutnya saya masukkan komponen yang lain, khususnya adalah untuk pengukuran. Itu adalah untuk source, ya, nanti butuh untuk sinyal step untuk beban torsinya, kemudian juga butuh untuk display agar mengetahui nilai yang akan kita amati. Selain itu nanti membutuhkan namanya push selector. Push selector. Oke, ini sudah masuk semuanya. Saya masuk track satu persatu, kemudian saya susun. Ini adalah blok untuk motor 3 fase. Sebelum membuat blok berarti saya harus mematikan, karena ini adalah motor 3 fase, sehingga sumber tegangannya pun juga adalah berupa sumber tegangan 3 fase. Saya beri nama dulu adalah untuk fase B, ya, nanti biar di tengah-tengah itu B, kemudian di samping kiri adalah fase A, dan di pinggir adalah fase C. Oke, saya geser dulu biar mempermudah. Oke, geser ini, kemudian oke, sudah lurus. Oke, ini saya kasih nama untuk fase A, kemudian yang satunya adalah fase C. Berarti nanti ada 3 fase A, fase B, fase C. Nah, saya membuat sumber tegangan ini merupakan penggabungan dari sumber tegangan satu fase digabung menjadi satu. Oleh karena itulah saya tambahkan komponen ground untuk masing-masing fase A, fase B, fase C. Ya, kemudian saya hubungkan dengan supply terminal pada motor induksi masing-masing fase A, fase B, fase B, fase C, fase C. Baik, saya rapikan. Kemudian saya kasih setting untuk besarnya, nilai amplitudenya, tegangannya saya atur 380, fasenya 0 karena ini adalah di fase B, berarti fasenya 0, dan frekuensinya adalah 50 Hz. Untuk yang fase A
tegangannya sama 380, yang membedakan adalah nanti di fasenya. Fasenya karena masing-masing fase 120 ya, terdiri dari 120, maka saya kasih 120. Jadi kalau jaringan 3 fase itu kan masing-masing fase selisihnya adalah 120, sehingga masing-masing fase saya setting selisihnya adalah 120. Untuk fase C adalah min 120, sehingga dari sumber tegangan ini ada yang fasenya 0, fasenya 120 dan minus 120. Oke, tadi kelupaan untuk sinyal stepnya belum masuk rupanya ya. Saya ambil untuk sinyal step di source ya, sinyal step dimasukkan. Ini nanti akan saya gunakan untuk torsi bebannya berapa dari sebuah motor induksi ya. Saya masukkan ke TM, maksudnya adalah torsinya nanti berapa yang akan digunakan di dalam motor induksi ini, simulasi ini. Oke, ini ada satu mesin beban torsi. Kemudian saya tarik untuk bus signal ya, ini fungsinya adalah untuk bisa mengetahui keluaran dari blok motor induksi ya, dimana dalam blok itu keluarannya itu banyak, sehingga membutuhkan komponen untuk bisa melihat masing-masing masing-masing keluaran ya, karena tidak semua keluaran akan kita lihat. Yang dibutuhkan di sini adalah motor speed ya. Ini saya delete terlebih dahulu motor speed, dan tinggal diklik untuk motor sama torsi. Kemudian ini sinyal 1, sinyal 2 saya remove. Berarti yang nanti dibutuhkan adalah itu. Kemudian kalau misalkan membutuhkan komponen yang lain, nanti bisa mengambil yang lain ya, tapi hanya saya butuh itu, sehingga hanya cuma dua ini, yaitu kecepatan dan torsinya. Selanjutnya keluaran itu saya hubungkan dengan display agar terlihat berapa kecepatannya dan berapa untuk torsinya ya. Di dalam simulasi ini keluarannya adalah berupa radian per second, maka saya perlu mengkonversinya dalam bentuk RPM. Maka saya tambahkan blok gain ya, ini saya tambahkan, tadi kelupaan. Gain ini nanti saya akan kalikan dengan sinyal keluaran kecepatan motor ya. Jadi di sinyal kecepatan di atas saya kalikan dengan gain ya. 1 radian itu berarti untuk mengkonversinya 1800 dibagi pi ya, tinggal ditulis di dalam gain ini 1800 per pi, kemudian ditarik. Ditarik ya, dengan seperti ini, maka nanti yang akan keluar pada display itu kecepatannya sudah dalam bentuk RPM, rotation per menit. Oke, saya kasih nama dulu RPM. Ini adalah torsinya, torsi dari motor itu berapa? Offset salah, torsi. Oke. Kemudian adalah saya menambahkan untuk voltage measurement biar mengetahui berapa tegangan antar fasa yang akan masuk kepada terminal motor induksi. Nah, ini saya langsung ukur saja. Ini berarti dari tegangan dari fase A ke fase B. Saya kasih keterangan VAB gitu ya, biar mudah. Maksudnya ada tegangan dari fase A sampai fase B. Kemudian saya ambil display dari sini ya, biar mengetahui berapa nominal dari pembacaan nanti ketika pada saat simulasi. Baik, ini untuk tegangan AB, maksudnya adalah antara fase A dengan fase B. Selanjutnya adalah untuk tegangan dari fase A dengan fase C. Saya tinggal drag. Ini adalah fase B dengan fase C, mohon maaf ya, fase B dengan fase C yang terdekat dulu untuk koneksinya. Fase BC berarti tegangan BC. Nah, saya ngedit saja dari keterangannya sudah ada biar lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui tegangan dari fase A ke fase, antara fase A dengan fase C. Saya copy paste aja.
Baik, saya hubungkan saya dengan fase C. Oke, setelah tegangan antar fase, maka diperlukan pula mengukur arus tiap fase. Berarti arus sumber tiap fase itu berapa, maka saya ambil untuk current measurement ya, saya pindahkan kepada sumber ini ya, dekat dengan terminal sumber dari motor induksi. Saya putar, Ctrl R langsung diputar, nanti terputar sendiri. Selanjutnya dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan ya. Ini saya kasih nama dulu, yaitu adalah IA, berarti maksudnya ada arus yang terdapat pada fase A. Saya delete dulu, kemudian saya hubungkan kembali ya. Selanjutnya saya hubungkan kembali dengan sumbernya ya. Ini secara hubungannya harus seri ya, karena konsep dari pengukuran arus itu harus terhubung secara seri dengan rangkaian yang akan diukur. Kemudian ini adalah untuk arus fase B, saya hubungkan antara terminal dengan sumber tegangannya, sumber tegangan dari 3 fase. Ini adalah IB. Oke, ini adalah yang terakhir adalah untuk IC. Oke, selanjutnya saya copy paste untuk displaynya dari sini saja ya, copy, Ctrl C sama Ctrl V, copy paste, kemudian saya tarik di keluaran masing-masing. Saya kasih nama dulu yaitu arus A ya, dan saya hubungkan dengan keluaran dari arus A dan nanti terhubung. Copy paste lagi untuk B ya, untuk fase B, arus di fase B tinggal tarik saja. Oke, saya rapikan ya. Yang terakhir adalah saya ubah dulu ya, agak ke atas biar nanti fase C nya bisa sejajar dengan displaynya, atau minimal pendekatan lah, biar rapi, istilahnya seperti itu. Oke, ini adalah untuk IC. Oke, sudah terhubung ya. Berarti selama garisnya tidak berwarna merah berarti sudah terhubung. Oke, saya rapikan bentar. Baik, saya rapikan. Ini adalah arus C. Ini untuk torsi bebannya saya bikin 1, step time-nya dan final value-nya adalah 2,5 untuk torsinya. Kemudian saya tengahkan ya, biar rapi saja ya sebenarnya. Kemudian tinggal nanti di running ya. Ini saya running biasa di running, ini sudah mulai bergerak lah, berarti simulasinya sudah mulai selesai. Beberapa yang tercantum dalam display inilah nanti yang akan ditampilkan di dalam laporan kalian masing-masing. Sebagai contoh, misalkan tadi berapa tegangan jepit, tulisannya maksudnya tegangan jepit di sini adalah tegangan supply-nya itu berapa ya, berarti nanti korelasinya dengan di sini ya. Nah, di sini mungkin nanti tegangannya ada yang bernilai, kemudian selanjutnya adalah RPM-nya ya. Untuk RPM juga sama, berarti nanti display RPM-nya itu berapa. Nah, di sini RPM berapa? Ini maksudnya pangkat ya, pangkat min 4. Kemudian adalah untuk arus tiap fase juga nanti kalian tulis berapa arus untuk tiap fase itu sendiri. Nah, di sini nanti berapa, ini negatif, maksudnya ini diukur pada saat amplitudenya negatif ya, karena ini adalah AC sehingga amplitudenya negatif atau positif. Kemudian untuk torsinya juga tinggal dilihat hasil torsinya berapa. Jumlah torsinya di dalam tabel ini sudah ada. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.